Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat, rahayu untuk kita semua. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini kita simak. Direktur Penyidikan akan menyampaikan keterangan pers terkait dengan perkembangan penanganan perkara penyidikan dalam tindak pidana ini, khususnya yang dilakukan oleh korporasi. Kepada Pak Dirdik dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kapus Penkum, Pak Kasubdit, kemudian teman-teman dari media yang pada sore hari ini hadir bersama kita. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group atas nama tersangka PT Darmek PlayStation. Bahwa berdasarkan hasil perkembangan penyidikan, perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group terhadap Bapak Surya Darmadi yang perkaranya sudah telah diputus beberapa saat yang lalu dan telah mempunyai badan hukum tetap. Beberapa waktu yang lalu telah ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama korporasi PT Darmek PlayStation berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print 14 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 7 garis miring 2024 tanggal 22 Juli 2024 yang lalu. Kemudian surat penetapan tersangka nomor 14 tanggal 22 Juli 2024. Selain PT Darmek PlayStation, penyidik juga telah menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap 5 korporasi, yaitu PT PS, PT PAL, PT SS, PT BBU, dan PT KAT. Penyidik juga telah menetapkan satu tersangka tindak pidana pencucian uang yang atas nama korporasi, yaitu PT Aset Pasifik selaku holding properti atau real estate. Kemudian terhadap 5 perusahaan perkebunan tersebut di atas secara melawan hukum telah melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengolahan kelapa sawit di lahan yang berada dalam kawasan hutan. Tidak ada pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kemudian hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi atas penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut dialihkan dan ditempatkan pada PT Darmek PlayStation, yaitu holding perkebunan dari 5 perusahaan di atas, yang kemudian oleh PT Darmek PlayStation uang tersebut dialihkan dan disamarkan pada rekening Yayasan Darmek dan rekening milik saudara RI dengan jumlah uang 288 miliar rupiah yang saat ini ada di hadapan kita. Sedangkan yang ada di Yayasan Darmek sudah kita lakukan penyitaan beberapa bulan yang lalu, yang juga sudah
kawan-kawan media massa mengikuti waktu konfes tersebut. Terhadap tersangka PT Darmek PlayStation disangka melanggar pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian perkembangan penanganan perkara PT Darmek PlayStation yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media, barangkali sekedar flashback mengingatkan kita, kalau tidak salah sejak korporasi ini ditetapkan sebagai tersangka ya, oleh penyidik, setidaknya penyidik sudah melakukan 4 kali penyitaan terhadap uang ya. Yang pertama ada nilainya 450 miliar, kemudian yang kedua 372 miliar, lebih kurang ya. Kemudian yang ketiga 301 miliar, dan yang saat ini 288 miliar. Jadi kalau kita total setidaknya sudah ada 1,4 triliun lebih ya, uang yang sudah disita diamankan oleh penyidik pada perkara ini. Dan perlu kami sampaikan kepada media bahwa uang-uang tersebut langsung dititipkan di bank penitipan ya. Jadi supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan, karena uang ini bukan sedikit ya, dan ini terkait dengan kepentingan negara, maka penyidik sangat taat terhadap prinsip itu. Penyitaan terhadap uang itu langsung dititipkan di bank penitipan. Saya kira itu tambahannya. Baik, kalau ada beberapa pertanyaan silakan. Saya kira karena sudah jelas ya.